tanpa Fafifu. Tepat tadi malam, Ketum PSSI, Erick Thohir beri ultimatum tegas kepada Shin Tae-yong dan skuad timnas Indonesia soal target poin yang harus diraih di laga versus Nguyen Vietnam besok malam. Meski kesulitan lawan Laos, timnas Indonesia dilarang kalah dan harus bawa pulang poin minimal segini dari kandang Nguyen Viet. Demi penuhi target bisa lolos final ASEAN Cup 2024. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah Shin Tae-yong dan skuad Garuda Muda mampu penuhi ultimatum Ketum Erick Thohir? Semua gak sabar menunggu hasil besok malam. Yes, kabar bahagia di sela-sela ASEAN Cup 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman sepakat putuskan terima bidding Indonesia sebagai tuan rumah AFC Asian Cup 2031. Setelah mengecek 22 stadion di Indonesia yang dianggap sudah cukup dan hanya butuh sedikit renovasi. Bahkan Infantino akan menambah dana FIFA Forward menjadi 900 miliar untuk mendukung renovasi besar stadion-stadion tersebut hingga tahun 2030, jadi harapanku. Di sisi lain, memang Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam konfirmasi FIFA sudah mulai cek 22 stadion Indonesia untuk rencana jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Mantap betul lah kalau gini. Terima kasih Papa Infantino, selalu dukung penuh perkembangan sepak bola Indonesia. Ini baru top Marco Top. Di saat timnas Indonesia kesusahan tak punya gelandang jangkar di ASEAN Cup 2024. Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat putuskan bawa Jordi Wehrman ke Vietnam untuk laga super krusial besok malam. Madura United dukung penuh Jordi dan langsung terbang hari ini ke Vietnam dan ikut latihan bareng Garuda Muda, jadi harapanku. Setelah secara terbuka Jordi Wehrman ngaku sudah jalani proses naturalisasi dan ingin segera bela timnas Indonesia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah langkah cemerlang ini terrealisasi? Simak berita lengkapnya berikut ini. Demi gengsi ASEAN, Pak Ketum Erick Thohir putuskan untuk meminta Shin Tae-yong panggil 5 pemain senior di Liga 1 yakni Rizky Ridho, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta untuk ikut ke Vietnam dan masuk skuad timnas Indonesia di laga penting versus Nguyen Vietnam besok malam. Pak Erick lobby langsung tim Liga 1 untuk melepas 5 pemain ini demi hasil positif dan tak dipermalukan lagi Nguyen Viet, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam, Pak Erick secara jujur akui tak puas dengan penampilan skuad Garuda Muda saat ditahan imbang Laos. Sampai bilang menohok kayak gini di depan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Mantap, alhamdulillah. Kejutan super spesial H-1 jelang laga kontra Vietnam. Mendadak timnas Indonesia mendapatkan kabar bahagia yang bisa menjadi modal penting untuk meraih hasil positif di laga super krusial besok malam. Kabar tersebut tak hanya meningkatkan moral skuad, tetapi juga memberikan harapan besar bagi para fans Garuda untuk melihat performa yang lebih solid dan hasil yang diinginkan. Apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan membalikan situasi agar bisa meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan? Simak analisis mendalamnya di sini. Bikin heboh gak menyangka. Hadapi timnas Indonesia yang sedang dalam performa tak optimal, tim Nguyen Vietnam justru melakukan hal di luar dugaan kayak gini demi meraih hasil maksimal besok malam. Bahkan mereka tak ragu untuk mengambil langkah-langkah tak biasa yang bisa mengubah dinamika pertandingan. Apa yang sebenarnya tim Nguyen Vietnam persiapkan untuk menghadapi timnas Indonesia? Dan mampukah skuad Garuda Muda berikan kejutan dengan raih poin di markas mereka? Simak ini dia ulasan menariknya. Sombong dan penuh jumawa. Gelandang timnas Vietnam ini dengan sangat sesumbar berani menebar ancaman ke timnas Indonesia, bahkan berani menyebut mereka sudah memiliki rencana cerdik untuk membungkam skuad Garuda Muda. Namun di sisi lain, Indonesia bisa diuntungkan oleh kesombongan mereka yang cenderung meremehkan kekuatan Garuda Muda dan membuat mereka lengah.
Dengan strategi jenius dari Coach Shin Tae-yong serta skuad muda Garuda yang siap memberikan kejutan, apakah Vietnam akan terjebak dalam overconfidence dan akhirnya gagal meraih kemenangan? Temukan analisis mendalamnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tanpa Fafifu. Tepat tadi malam Ketum PSSI, Erick Thohir beri ultimatum tegas kepada Shin Tae-yong dan skuad Timnas Indonesia soal target poin yang harus diraih di laga versus Nguyen Vietnam besok malam. Meski kesulitan lawan Laos, Timnas Indonesia dilarang kalah dan harus bawa pulang poin minimal segini dari kandang Nguyen Viet. Demi penuhi target bisa lolos final ASEAN Cup 2024. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah Shin Tae-yong dan skuad Garuda Muda mampu penuhi ultimatum Ketum Erick Thohir? Semua gak sabar menunggu hasil besok malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum tegas kepada Shin Tae-yong dan skuad Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Vietnam di fase grup ASEAN Cup 2024. Dengan 4 poin yang sudah dikumpulkan dari 2 laga perdana, Erick menargetkan Timnas Indonesia harus membawa pulang hasil positif dari markas Vietnam besok malam. Meski memahami tantangan besar yang dihadapi, Erick Thohir tetap menekankan pentingnya meraih poin dari laga ini. Vietnam yang tampil dengan kekuatan penuh di turnamen ini dianggap lawan berat. Namun Erick percaya dengan kualitas pemain dan pelatih untuk mencuri poin di laga tandang tersebut. Vietnam bermain dengan full team dan kita tahu kualitas mereka sangat baik, ujar Erick Thohir. Target kita jelas, kalau bisa seri itu sudah pencapaian luar biasa. Tapi tetap harus ada usaha maksimal untuk mendapatkan hasil. Erick tidak menutupi kekecewaannya terhadap hasil imbang melawan Laos, di mana Timnas Indonesia kebobolan dari sejumlah kesalahan mendasar. Menurutnya, hasil itu menunjukkan perlunya peningkatan di semua lini, terutama saat menghadapi tim sekuat Vietnam. Melawan Laos kita tidak kalah, tapi saya jelas tidak puas dengan performa itu. Kedepannya saya ingin melihat peningkatan, terutama di laga berat seperti melawan Vietnam, tegas Erick. Selain Vietnam, Timnas Indonesia masih harus menghadapi Filipina di laga terakhir fase grup. Erick menyatakan keyakinannya bahwa tim asuhan Shin Tae-yong bisa menutup fase grup dengan hasil positif di Solo, baik dengan kemenangan maupun hasil imbang. Lawan Filipina, targetnya harus menang atau minimal seri. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan yang terbaik, apalagi bermain di kandang sendiri, tambah Erick. Erick juga mengingatkan para pemain untuk tetap tenang dan fokus menghadapi tekanan di laga melawan Vietnam. Ia percaya Shin Tae-yong mampu meramu strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi skuad muda Indonesia yang beberapa di antaranya masih minim pengalaman di level internasional. Saya yakin Coach Shin memahami kekuatan dan kelemahan timnya. Pemain harus lebih tenang, apalagi mayoritas masih muda, kata Erick. Ia pun kembali mengapresiasi pengorbanan para pemain termasuk mereka yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat Timnas Indonesia di turnamen ini. Terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang keras sejauh ini. Saya percaya dengan perjuangan dan kerja keras, kita bisa membawa pulang hasil positif dari laga melawan Vietnam, pungkas Erick Thohir. Dengan ultimatum ini, beban berat berada di pundak Shin Tae-yong dan para pemain. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian nyata untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi ASEAN Cup 2024. Yes, kabar bahagia di sela-sela ASEAN Cup 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman sepakat putuskan terima bidding Indonesia sebagai tuan rumah AFC Asian Cup 2031. Setelah mengecek 22 stadion di Indonesia yang dianggap sudah cukup dan hanya butuh sedikit renovasi. Bahkan Infantino akan menambah dana FIFA Forward menjadi 900 miliar untuk mendukung renovasi besar stadion-stadion tersebut hingga tahun 2030, jadi harapanku. Di sisi lain, memang Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam konfirmasi FIFA sudah mulai cek 22 stadion Indonesia untuk rencana jadi tuan rumah Piala Asia 2031.
Mantap betul lah kalau gini. Terima kasih Papa Infantino, selalu dukung penuh perkembangan sepak bola Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa diharap sepakat untuk menerima pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Keputusan harapan ini diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur stadion di Indonesia yang diharap cukup memadai dengan hanya memerlukan renovasi tambahan di beberapa area. Sebagai bentuk komitmen FIFA terhadap suksesnya Piala Asia 2031 di Indonesia, Gianni Infantino diharap mengumumkan bahwa program FIFA Forward akan menambah alokasi dana hingga 900 miliar. Dana tersebut diharap untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas stadion agar sesuai dengan standar internasional, menjadikan venue-venue tersebut lebih proper dan layak untuk ajang besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa FIFA telah mengirim tim khusus untuk memeriksa 22 stadion yang diusulkan dalam proposal bidding. Inspeksi ini bertujuan memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dan mengidentifikasi kebutuhan renovasi pada stadion-stadion tersebut. FIFA baru saja menyelesaikan pengecekan terhadap stadion-stadion yang sudah direnovasi oleh pemerintah. Dari 22 stadion yang dicek, kami akan tahu mana yang sudah sesuai standar FIFA dan mana yang perlu ditingkatkan, ujar Erick Thohir saat ditemui di Bali. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan stadion secara profesional untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur setelah turnamen. Kami sudah mendorong aturan agar stadion yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih baik dikelola oleh swasta atau klub supaya tidak mangkrak. Ini menjadi prioritas untuk keberlanjutan sepak bola nasional, tambahnya. Bidding ini menjadi salah satu langkah strategis Indonesia untuk menunjang prestasi timnas di berbagai jenjang usia. Erick Thohir menyoroti bahwa ini adalah kali pertama dalam sejarah seluruh kelompok umur timnas Indonesia, mulai dari U17, U20, U23, hingga senior, berhasil lolos ke Piala Asia. Dengan menjadi tuan rumah, kami berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal di semua jenjang. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan ekosistem sepak bola nasional, tegas Erick. Surat pengajuan resmi bidding Piala Asia 2031 telah ditandatangani oleh Erick Thohir bersama Sekjen PSSI dan langsung dikirimkan ke markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Jika terwujud, ini akan menjadi kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Dengan harapan dukungan penuh dari FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia, Piala Asia 2031 diharapkan menjadi salah satu turnamen terbaik dalam sejarah sepak bola Asia. Ajang ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan infrastruktur olahraga dan memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Ini baru top Marco Top. Di saat timnas Indonesia kesusahan tak punya gelandang jangkar di ASEAN Cup 2024. Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat putuskan bawa Jordi Wehrman ke Vietnam untuk laga super krusial besok malam. Madura United dukung penuh Jordi dan langsung terbang hari ini ke Vietnam dan ikut latihan bareng Garuda Muda jadi harapanku. Setelah secara terbuka Jordi Wehrman ngaku sudah jalani proses naturalisasi dan ingin segera bela timnas Indonesia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah langkah cemerlang ini terrealisasi? Simak berita lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diharap sepakat untuk membawa gelandang berbakat Jordi Wehrman ke skuad Garuda dalam ajang ASEAN Cup 2024. Kehadiran Jordi diharapkan mampu memperbaiki lini tengah timnas Indonesia yang selama ini dianggap kurang solid. Jordi Wehrman, gelandang yang memiliki pengalaman bermain di Belanda, diyakini akan menjadi tambahan signifikan bagi kekuatan Indonesia. Bermain di klub Belanda dan saat ini memperkuat Madura United, kemampuannya menjadi modal penting untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang tengah berjuang menghadapi laga-laga krusial, termasuk melawan Vietnam. Shin Tae-yong menilai lini tengah Indonesia membutuhkan pemain dengan visi permainan yang baik serta kemampuan bertahan dan menyerang secara seimbang.
Jordi yang memiliki teknik tinggi serta pengalaman bermain di level kompetitif Eropa dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan ini. Proses naturalisasi Jordi Wehrman diharap mendapat dukungan penuh dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut diharap optimis kehadiran Jordi dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama di turnamen besar seperti ASEAN Cup. Dengan laga melawan Vietnam yang semakin dekat, harapan kehadiran Jordi menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih solid. Laga melawan Vietnam merupakan salah satu ujian terberat bagi skuad Garuda di grup B ASEAN Cup 2024. Jika proses administrasi selesai tepat waktu, Jordi diharapkan dapat langsung bergabung dan memberikan dampak signifikan. Kombinasi pemain muda berbakat dengan pengalaman Jordi di lini tengah diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kreativitas dalam permainan. Harapan bergabungnya Jordi Wehrman memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk bersaing di ASEAN Cup 2024 dengan target membawa pulang trofi juara dan membuktikan kemampuan di kancah internasional. Demi gengsi ASEAN, Pak Ketum Erick Thohir putuskan untuk meminta Shin Tae-yong panggil 5 pemain senior di Liga 1 yakni Rizky Ridho, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta untuk ikut ke Vietnam dan masuk skuad timnas Indonesia di laga penting versus Nguyen Vietnam besok malam. Pak Erick lobby langsung tim Liga 1 untuk melepas 5 pemain ini demi hasil positif dan tak dipermalukan lagi Nguyen Viet, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam, Pak Erick secara jujur akui tak puas dengan penampilan skuad Garuda Muda saat ditahan imbang Laos. Sampai bilang menohok kayak gini di depan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap memutuskan untuk meminta pelatih Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain senior guna memperkuat timnas Indonesia jelang laga super berat melawan Vietnam dalam lanjutan grup B ASEAN Cup 2024. Erick diharap mengungkapkan bahwa nama-nama seperti Rizky Ridho, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta harus segera bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Selain itu, Erick juga diharap meminta klub-klub Liga 1 yang menaungi para pemain tersebut agar memberikan izin untuk melepas mereka demi kepentingan timnas. Keputusan harapan ini diambil setelah Erick secara jujur mengungkapkan rasa tidak puasnya terhadap performa timnas Indonesia dalam laga sebelumnya melawan Laos. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Kamis lalu, Indonesia hanya mampu bermain imbang meskipun bermain di hadapan ribuan pendukung setia. Hasil ini membawa Indonesia memimpin klasemen sementara dengan 4 poin, tetapi posisi tersebut masih rawan tergeser oleh Vietnam yang akan menjadi lawan berat di Viet Tri Stadium besok malam. Erick Thohir yang biasanya memberikan apresiasi kepada tim kali ini mengungkapkan rasa kecewanya secara tegas. Saya sering mengapresiasi usaha pemain, tetapi kali ini saya harus jujur, saya tidak puas dengan hasil imbang melawan Laos. Ini jauh dari target yang telah ditetapkan, ujar Erick. Menurut Erick, rencana awal adalah meraih kemenangan melawan Myanmar dan Laos, serta minimal imbang melawan Filipina dan Vietnam. Namun hasil imbang melawan Laos membuat target tersebut menjadi semakin sulit tercapai. Laga melawan Vietnam dianggap sebagai momen krusial yang akan menentukan perjalanan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Erick menegaskan bahwa tim harus memiliki target yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Saya selalu bilang, setiap pertandingan harus punya tujuan. Kalau tidak, untuk apa kita ikut kompetisi? Tegasnya. Pemanggilan para pemain senior diharapkan dapat memperbaiki performa timnas, terutama di lini tengah yang membutuhkan stabilitas dan kreativitas. Rizky Ridho, bek terbaik Liga 1 diharap bisa menjaga kedalaman lini belakang dan membuat semua pemain tidak panik. Sedangkan Mark Locke dan Ricky Kambuaya diharapkan bisa memberikan ketenangan di lini tengah, sementara Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta menjadi tumpuan untuk mencetak gol di lini depan. Dengan laga berat melawan Vietnam yang tinggal hitungan jam, keputusan Erick untuk memanggil pemain senior diharapkan dapat menjadi angin segar bagi timnas Indonesia.
Seluruh elemen termasuk klub-klub Liga 1 diharapkan bersinergi demi mendukung prestasi tim Garuda di kompetisi regional. Ini menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong dan pasukannya, sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki semangat juang untuk meraih hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Mantap, alhamdulillah. Kejutan super spesial H-1 jelang laga kontra Vietnam. Mendadak timnas Indonesia mendapatkan kabar bahagia yang bisa menjadi modal penting untuk meraih hasil positif di laga super krusial besok malam. Kabar tersebut tak hanya meningkatkan moral skuad, tetapi juga memberikan harapan besar bagi para fans Garuda untuk melihat performa yang lebih solid dan hasil yang diinginkan. Apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan membalikan situasi agar bisa meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan? Simak analisis mendalamnya di sini. Jelang pertandingan ketiga grup B ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia mendapat angin segar. Rekor positif di kandang Vietnam memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal di Stadion Viet Tri Minggu malam besok. Laga ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menentukan langkah di turnamen. Setelah hasil imbang melawan Laos, timnas Indonesia wajib menghindari kehilangan poin demi menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Dalam sejarah ASEAN Cup 2024, Indonesia pernah mencatatkan hasil gemilang di markas Vietnam. Dari 3 pertemuan, 2 diantaranya berakhir tanpa kekalahan. Piala AFF tahun 2004 Indonesia menang telak 3-0 berkat gol dari Mauliles, Boaz Solosa, dan Ilham Jayakesuma. Piala AFF tahun 2010 laga berakhir imbang 2-2. Gol Vietnam dari Quang Ngoc Hai dan Le Chong Vin dibalas oleh Sulham Zamrun dan Samsul Arif. Piala AFF tahun 2022 Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-2 pada leg kedua semifinal, menghentikan rekor tak terkalahkan di sana. Setelah hasil seri melawan Laos dengan skor 3-3, pelatih Shin Tae-yong dihadapkan pada tantangan untuk memaksimalkan potensi pemainnya. Kehilangan Marcelino Ferdinand akibat kartu merah menjadi ujian tersendiri. Namun peluang tetap terbuka lebar. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dan memanfaatkan celah dalam permainan Vietnam, hasil positif bukanlah hal mustahil. Dengan rekor yang cukup baik di kandang Vietnam dan tekad yang kuat, timnas Indonesia diharapkan dapat menghadirkan kejutan dalam laga krusial ini. Dukungan penuh masyarakat Indonesia menjadi motivasi tambahan untuk meraih hasil terbaik. Bikin heboh gak menyangka. Hadapi timnas Indonesia yang sedang dalam performa tak optimal, tim Nguyen Vietnam justru melakukan hal di luar dugaan kayak gini demi meraih hasil maksimal besok malam. Bahkan mereka tak ragu untuk mengambil langkah-langkah tak biasa yang bisa mengubah dinamika pertandingan. Apa yang sebenarnya tim Nguyen Vietnam persiapkan untuk menghadapi timnas Indonesia? Dan mampukah skuad Garuda Muda berikan kejutan dengan raih poin di markas mereka? Simak ini dia ulasan menariknya. Hasil imbang 3-3 yang diraih timnas Indonesia melawan Laos dalam matchday kedua grup B ASEAN Cup 2024 menjadi perhatian serius dari calon lawan berikutnya, Vietnam. Menyadari kondisi Indonesia yang sedang tidak optimal, Vietnam bahkan mengambil langkah-langkah strategis dan di luar dugaan demi memastikan kemenangan pada laga krusial yang akan digelar di Stadion Viet Tri malam besok. Bek andalan Vietnam, Bui Tien Dung mengungkapkan bahwa jajaran pelatih dan pemain langsung menggelar rapat teknis khusus untuk membedah performa Indonesia pasca hasil imbang tersebut. Rapat ini bertujuan untuk menyusun taktik ideal agar Vietnam bisa mengantisipasi gaya permainan Indonesia yang dinilai tidak konsisten. Setelah pertandingan antara Laos dan Indonesia, tim Vietnam langsung mengadakan technical meeting, ungkap Tien Dung, dikutip dari laman Zing. Kami mulai berlatih secara intensif sejak Jumat sore untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Hasil mengecewakan Indonesia melawan Laos dianggap mengejutkan banyak pihak, termasuk Vietnam. Di atas kertas Indonesia memiliki skuad yang lebih kuat dibandingkan Laos, namun kenyataannya skuad Garuda sempat tertinggal 2 kali dalam pertandingan tersebut sebelum akhirnya mengamankan 1 poin.
Vietnam melihat situasi ini sebagai celah untuk menekan Indonesia. Meski begitu, Tien Dung mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlalu percaya diri. Indonesia memiliki banyak pemain muda yang memberikan dinamika baru. Mereka sulit diprediksi karena membawa angin segar ke dalam tim. Kami tidak akan meremehkan mereka, tambah Tien Dung. Dalam persiapan melawan Indonesia, Vietnam tidak hanya fokus pada peningkatan permainan mereka sendiri, tetapi juga dirumorkan telah mempelajari kelemahan individu pemain Indonesia. Bahkan langkah mengejutkan seperti menerapkan tekanan tinggi sejak awal pertandingan dan memanfaatkan transisi cepat untuk mengeksploitasi lini belakang Indonesia menjadi salah satu strategi yang dipersiapkan. Langkah-langkah Vietnam ini semakin menguatkan tekad mereka untuk mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri, sekaligus menjaga posisi di klasemen grup B. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Vietnam menjadi ujian berat, terutama setelah 2 hasil imbang beruntun melawan Filipina dan Laos. Pelatih Sintayong harus memutar otak untuk membangkitkan motivasi para pemain mengingat kondisi mental tim yang sedang diuji. Vietnam dengan persiapan matang dan analisis mendalam siap menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian. Langkah-langkah strategis dan sikap serius mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi Indonesia untuk bangkit. Pertandingan ini menjadi laga yang sangat dinantikan di mana kedua tim harus bermain maksimal untuk menjaga peluang mereka melaju ke babak berikutnya. Akankah langkah mengejutkan Vietnam membuahkan hasil atau justru Indonesia mampu menjawab tantangan besar ini? Semua akan terjawab besok malam. Sombong dan penuh jumawa. Gelandang timnas Vietnam ini dengan sangat sesumbar berani menebar ancaman ke timnas Indonesia, bahkan berani menyebut mereka sudah memiliki rencana cerdik untuk membungkam skuad Garuda Muda. Namun di sisi lain, Indonesia bisa diuntungkan oleh kesombongan mereka yang cenderung meremehkan kekuatan Garuda Muda dan membuat mereka lengah. Dengan strategi jenius dari Coach Sintayong serta skuad muda Garuda yang siap memberikan kejutan, apakah Vietnam akan terjebak dalam overconfidence dan akhirnya gagal meraih kemenangan? Temukan analisis mendalamnya di sini. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc menyuarakan optimisme tinggi jelang laga melawan timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B ASEAN Cup 2024. Pemain andalan Vietnam itu bahkan sesumbar bahwa timnya bisa meraih kemenangan mudah atas skuad muda Garuda yang dinilai kurang pengalaman. Namun sesumbar ini bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia jika Vietnam bermain ceroboh dan meremehkan lawan. Hoang Duc yang tampil impresif di laga sebelumnya mengaku timnya sudah mengenal baik karakter permainan Indonesia. Menurutnya, skuad Indonesia yang turun di ASEAN Cup 2024 tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, berbeda dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia di turnamen ini tidak banyak membawa pemain naturalisasi, terutama dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, ujar Hoang Duc dikutip dari The Tao. Ia juga menyebut bahwa sebagian besar pemain Indonesia yang tampil di Piala AFF kali ini sudah pernah dihadapi Vietnam dalam ajang SEA Games di Stadion Viet Tri. Saya merasa cukup akrab dengan banyak pemain mereka. Kami sudah punya rencana terbaik untuk memastikan kemenangan atas Indonesia, tambah gelandang PH Udong FC itu. Keyakinan Hoang Duc terhadap kemenangan Vietnam bisa menjadi bumerang. Sikap meremehkan lawan berpotensi membuat Vietnam lengah dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah. Dengan posisi Indonesia sebagai pemuncak klasemen sementara grup B dengan 4 poin, hasil positif melawan Vietnam akan semakin memperbesar peluang Garuda lolos ke semifinal. Timnas Indonesia meski hanya membawa skuad muda, telah menunjukkan daya juang tinggi. Meski sempat ditahan imbang Laos, mereka tetap menjadi ancaman nyata, terutama melalui taktik Sintayong yang seringkali membuat lawan kesulitan membaca permainan. Vietnam yang merasa di atas angin bisa saja tergelincir jika terlalu percaya diri. Strategi Sintayong kemungkinan besar akan berfokus pada memanfaatkan transisi permainan Vietnam dan mencuri peluang dari serangan balik cepat. Indonesia sudah banyak berkembang dan meski hanya membawa pemain muda, mereka tetap memiliki daya saing tinggi, ujar analis sepak bola lokal. Pertandingan yang akan digelar di PH Uto Provincial Stadium pada Minggu besok malam diprediksi akan berlangsung sengit.
Jika Vietnam gagal menahan euforia mereka dan bermain ceroboh, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk membawa pulang poin, bahkan mungkin kemenangan. Sesumber Hoang Duc yang yakin Vietnam akan menang mudah atas Indonesia seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Sikap meremehkan bisa menjadi senjata makan tuan dan Indonesia harus memanfaatkan tekanan besar yang dihadapi tuan rumah untuk mencuri hasil positif. Bagi timnas Indonesia, laga ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan di level ASEAN.